podcast di Ekonomi Khas, dan di video kali ini saya akan membawakan sebuah kesaksian mengenai pelayanan saya. Jadi dari kecil saya itu sangat senang sekali dalam mengikuti persekutuan ibadah, dan sampai saya beranjak remaja, saya mulai terjun dalam dunia pelayanan, di mana saya dipercayakan untuk mulai dari mengikuti pujian, kemudian bikin doa, selanjutnya seterusnya saya dipercayakan lagi sampai sekarang ini dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan atau memimpin ibadah. Di tengah-tengah perjalanan pelayanan saya ini ada satu cerita teman-teman yang saya mau sharing kali ini mengenai pelayanan saya, di mana dalam periode yang lalu saya diminta untuk melayani, membantu pelayanan anak-anak dan kemudian awalnya berjalan dengan lancar 1-2 bulan, sungguh luar biasa baiknya, berjalan dengan lancar, berjalan dengan suatu kehendak Tuhan, dan di bulan-bulan berikutnya terjadi sedikit permasalahan, di mana ada juga seorang ibu yang diminta sama seperti saya untuk melayani, membantu pelayanan ini. Akan tetapi ibu ini tiba-tiba dalam ketika ada satu persekutuan ibadah, selesai persekutuan ibadah, dia bicara dan mengatakan kepada jemaat dan pelayan khusus bahwa dia meminta status yang jelas, apa posisinya ketika dia diminta untuk melayani di komisi pelayanan anak ini. Dia minta untuk meminta status yang jelas untuk dia sendiri dalam pelayanannya ini. Tetapi karena belum ditanggapi oleh para pelayan khusus dan juga jemaat, karena kan berpikir melayani berarti melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dari situ dia tidak senang dengan pelayanan saya. Dia tidak senang, kemudian dia menyinggung saya. Ketika dia memimpin ibadah, dia menyinggung saya, dia menyinggung keluarga saya, dia menyinggung pelayanan saya. Dia datang ke rumah-rumah orang untuk menceritakan tentang saya, hal-hal yang kurang baik. Dia mengejek pelayanan saya. Dia mengatakan, oh dia masih muda, pelayanannya masih kurang baik, dan lain-lain sebagainya. Yang jelas dia menghasut orang-orang untuk sama seperti dia menganggap bahwa saya ini dalam pelayanan saya masih kurang baik dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi teman-teman sekalian, ketika saya mendengar hal itu, memang awalnya marah, kesal seperti itu, kurang hati seperti itu. Akan tetapi satu hal yang saya tanamkan dalam diri saya bahwa tidak perlu saya mendengar kata-kata orang mengenai saya, keburukan saya. Tidak perlu saya menanggapi perkataan-perkataan orang yang menghina saya, mengejek-ngejek saya, apalagi dalam pelayanan saya. Karena kan di dalam pikiran saya, di dalam hati saya yang saya tanamkan ketika saya mau melayani Tuhan, ketika saya mau melayani itu dengan sepenuh hati, dan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri saya sendiri. Saya melayani bukan karena saya menginginkan jabatan sebagai koordinator, saya menginginkan jabatan sebagai seorang pelayan khusus ataupun sebagai seorang komisi. Saya tidak menganggap saya melayani untuk supaya orang-orang melihat saya, oh bisa tampil di depan, bisa memimpin ibadah dengan luar biasa, bisa berbicara di depan semua orang dengan luar biasa. Bukan seperti itu. Pelayanan saya adalah pelayanan untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, teman-teman, meskipun saya mendengarkan cerita-cerita jelek tentang saya, tapi saya menutup telinga, tidak mau mendengarkan hal itu. Fokuskan pelayanan saya kepada Tuhan, fokuskan pelayanan saya ini dengan serius-serius, dengan benar-benar semuanya untuk Tuhan. Dan satu ayat pendukung yang sungguh luar biasa, meskipun orang menganggap saya ini masih muda, pelayanannya masih kurang berpengalaman, pelayanannya masih kurang baik, dan ini dan itu, segala omongan-omongan orang yang seakan-akan ingin mematahkan semangat saya. Tetapi satu ayat ini ayat pendukung dalam saya untuk melayani.
yaitu dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12 mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini sangat sungguh luar biasa yang saya sangat pegang teguh ayat ini, dimana ini adalah ayat penguat saya dalam pelayanan saya harus mampu membuktikan kepada orang-orang bahwa meskipun saya muda, tapi saya mampu menjadi teladan bagi orang-orang lain, bagi orang-orang di luar sana, bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, dan saya menjadi teladan untuk mereka. Dan satu ayat lagi yang membantu saya, yang sangat mendukung saya dalam pelayanan, yaitu 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-24. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Itu 2 ayat yang sangat luar biasa teman-teman, dan sekiranya melalui kesaksian pelayanan saya saat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa juga menolong teman-teman bahwa meskipun kita masih muda dan meskipun orang lain menganggap kita remeh, menganggap kita ini lemah, kita masih kurang ini dan itu, ataupun mereka tidak suka dengan pelayanan yang kita lakukan, tidak suka dengan kita, itu tidak boleh mematahkan semangat kita teman-teman. Karena ketika kita ingin mau melayani kepada Tuhan, fokusnya kita itu untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka apapun yang menjadi halangan, tantangan kita ke depannya, pasti kita akan mampu menghadapinya. Karena pasti ketika kita mau melayani, Tuhan akan menyertai. Sekian kesaksian dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom, sampai bertemu kembali.